Kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, kembali kami mengucap terima kasih dan syukur yang melimpah kepadamu ya Tuhan, atas segala perlindungan penyertaan-Mu yang kami dapat sampai saat ini kami rasakan. Semua adalah karena kebaikan-Mu. Sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami Tuhan dengan ibadah dan akan memperdengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, bimbinglah kami oleh firman-Mu yang akan Engkau perdengarkan bagi kami. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu bukti bahwa orang-orang benar ditarik masuk terhisap ke dalam kepercayaan kepada Allah adalah dengan kesediaan mau mendengarkan perkataan Kristus serta menghidupinya dan melakukan apa yang telah diajarkan Allah kepadanya. Kita percaya bahwa perkataan Kristus serta segala sesuatu yang diajarkan kepada kita adalah perkataan yang hidup. Namun kita sadar bahwa hal yang paling menghambat untuk dapat menaati Kristus adalah keangkuhan diri. Sebab siapapun orang yang meninggikan diri dengan segala kelebihan yang ada di dalam dirinya, dia tidak akan mungkin bisa memahami Yesus dengan lengkap, dengan segala perkataan dan semua perbuatan besar yang ajaib yang telah Dia perbuat di dalam hidup kita dan bagi dunia ini. Lewat firman ini dikatakan bahwa Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, walaupun Dia sendiri adalah anak Allah. Dia berkata-kata di dalam ketaatan yang sempurna kepada Allah Bapa di sorga yang telah jelas mengutusnya. Semua yang Dia katakan adalah dari Allah. Namun berbeda halnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih ketika kita melihat konteks nats dalam perikop yang kita angkat, yang kita bahas pada hari ini, di mana kelompok-kelompok pemimpin-pemimpin Yahudi pada masa itu menilai lain tentang apa yang dikatakan dan diajarkan oleh Yesus lewat kehadirannya di tengah-tengah mereka. Terlihat melalui nats ini ada hal yang kontras antara sikap orang-orang Yahudi dengan apa yang telah disampaikan, dikatakan dan diperbuat oleh Yesus itu sendiri. Dalam situasi ini tentu terlihat bagaimana orang-orang Yahudi dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ada orang-orang dalam satu kelompok yang menganggap bahwa Yesus itu adalah orang baik. Sementara di pihak yang lain atau kelompok yang lain menganggap bahwa Yesus itu adalah penyesat. Dan ada juga yang secara terbuka berniat jahat, bermaksud ingin membunuh Yesus. Seperti dapat kita lihat dalam ayat yang pertama. Kelompok yang melihat Yesus sebagai orang yang baik dan yang melihat Yesus sebagai penyesat tidak berani berbicara secara terbuka tentang Yesus itu sendiri. Sebab mereka takut terhadap orang-orang Yahudi dan para pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu yang bermaksud ingin membunuh Yesus. Namun berbeda halnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dengan apa yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Di tengah situasi itu, Dia tidak gentar. Ketika orang-orang banyak secara diam-diam membicarakan dan ada juga yang bermaksud ingin membunuh Dia, Yesus justru secara terbuka mengajar di bait Allah di ayat yang ke-14. Dan bahkan secara terbuka menyatakan dari mana asal ajarannya, dari mana Dia datang seperti dikatakan dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Walaupun keselamatannya terancam, Yesus tetap memilih untuk menyatakan kebenaran dengan cara yang benar,
lewat semua pelayanannya dan dengan semua yang dia sampaikan. Inilah sikap yang harus kita teladani. Bukan malah hanya tahu kebenaran, tetapi memilih diam karena takut dengan segala ancaman dan segala kekhawatiran di kedepan harinya. Firman ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih mengajak kita umatnya dan pengikut Yesus seluruhnya untuk mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Lewat semua apa yang kita kerjakan di dalam hidup sehari-hari kita. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman ini menolong kita untuk bisa mengambil sikap dengan tindakan yang benar, dengan cara yang baik oleh hikmat dari Allah sendiri. Amin.